Pengawasan tetap rutin, ya loss control kan. Secepatnya pasti akan kita lakukan penegakan hukum. Para korban jatuhnya lift sekolah Az-Zahra selalu pakai lift barang setiap bekerja ke lantai 5 gedung sekolah Az-Zahra di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Penanggung jawab proyek renovasi bangunan, Rahmat mengatakan kejadian tersebut merupakan lost control. Pasalnya, ia mengaku pihaknya selalu melakukan pengawasan rutin dalam pengerjaan proyek tersebut. Untuk diketahui ada 40 orang yang bekerja dan lift yang digunakan seharusnya untuk khusus barang. Saat kejadian, peristiwa kecelakaan lift pengawasan berada di lokasi. Pengawasan sangat rutin dilakukan dan diingatkan oleh pengawas setiap pagi sebelum bekerja. Alasan para pekerja lewat lift barang tersebut dikarenakan tidak sabaran mengantri dan jika lewat dalam harus lepas sepatu dan juga kapasitas maksimum lift barang tersebut hanya untuk 6 orang. Ia mengungkapkan proyek renovasi bangunan tersebut bersifat perseorangan dan sudah berlangsung sejak April 2023. Sementara itu, Kasubdit Fisika Komputer Bitlab Forpolda Sumatera Selatan, AKBP Ari Hartawan mengatakan sudah memeriksa beberapa bagian yang ada di TKP jatuhnya lift sekolah Az-Zahra. Dilakukan pemeriksaan dimulai dari kabin lift barang yang berada di bawah, alat pengangkut, dan juga temukannya alat pengangkat wings dengan kabel seling dan kuku macan pengikatnya. Disinggung berapa kapasitas maksimal lift barang tersebut dan apa diperbolehkan untuk mengangkut orang. Ari menjelaskan masih telusuri spek mesin lift barang tersebut. Ari mengatakan belum bisa ditentukan. Setelah diturunkan wings, bisa diketahui dari spek yang ada di mesin. Terkait kapasitas maksimum belum bisa ditentukan karena belum mengetahui barangnya. Ditanya barang bukti apa saja yang diamankan, ia mengatakan belum bisa membeberkan hal tersebut. Sementara barang bukti belum bisa dibicarakan karena belum mendapatkan barangnya dan ukuran lift itu 1,5 x 1 meter. Sebelumnya, sebanyak 9 orang tukang bangunan menjadi korban akibat lift sekolah Az-Zahra jatuh yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Rabu 5 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari 9 korban tersebut, 7 diantaranya tewas dan 2 lainnya kritis dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras. Kami sudah melakukan olah TKP pada saat setelah ada kejadian, kami olah TKP. Nah, ini merupakan bagian dari pengembangan. Kami sengaja meminta bantuan dari lapor Mabes Polri yang ada di Palembang untuk melakukan pengkajian terkait penyebab jatuhnya lift ini. Ya, apa-apa saja nanti yang ditemukan, tentunya ini sangat-sangat bermanfaat buat kami untuk menentukan proses penyelidikan untuk peningkatan ke sidik tentunya. Siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa-apa saja yang harusnya ada pada pekerjaan-pekerjaan ini. Ini juga menjadi materi nanti yang akan kami dalami. Ya, pasti sudah kita periksa 7 orang, 4 orang security yang pada saat kejadian dia langsung mendengar, melihat, kemudian melakukan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit. Itu sudah kami lakukan pemeriksaan. Kemudian kemarin juga sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap ketua yayasan, kemudian orang yang diberikan pekerjaan ini oleh yayasan itu juga sudah kami panggil dan kami periksa. Satu lagi adalah kepala sekolah yang semuanya sudah kami lakukan pemeriksaan. Nah, nanti hasil dari uji laboratorium forensik dari teman-teman lapor Mabes Polri maupun dari akademisi ITERA, informasi-informasi yang diberikan kepada kami, inilah yang akan kami kembangkan lagi dalam proses selanjutnya. Hasil dari penyelidikan ini nanti dari teman-teman laboratorium forensik dan akademisi, ini nanti statusnya akan kita tingkatkan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini? Untuk 2 korban gimana kondisinya? Kondisinya saat ini masih kritis. Kemarin sempat beredar isu meninggal dunia dan lain sebagainya. Kami lakukan pengecekan, komunikasi dengan dokter yang merawat. Ternyata kondisinya masih kritis, ya. Apa memang itu bisa digunakan untuk penumpang juga, Bang? Itu belum bisa kita tentukan ya. Tapi kalau menurut si pengelola, memang lift ini adalah lift untuk lift barang dan mungkin
memang tidak bisa digunakan untuk lift manusia, bukan passenger hoist. Karena kalau untuk passenger hoist itu ada safety-nya. Kalau kita lihat mesinnya itu untuk berapa beratnya, untuk kekuatannya sampai berapa? Itu sementara saya belum bisa tentukan karena saya belum membawa barangnya, belum mengetahui barangnya. Jadi nanti setelah diturunkan linisnya baru bisa kita ketahui dari spek yang ada di mesin. Kalau bisa digunakan atau tidak, tentu saja bisa digunakan untuk manusia, cuma tidak safety untuk digunakan oleh manusia. Ada barang bukti yang kita amankan? Yang bawa apa aja? Sementara belum bisa saya omongkan karena saya belum mendapatkan barangnya. Pak, untuk spek nanti kita bongkar mesin atau gimana Pak? Untuk melihat spek kapasitas dan sebagainya. Nanti kita lihat lagi ya. Pak orang sih Pak pekerjanya Iya. berapa? 40. Dan lift itu memang sering digunakan sama pekerja ya Pak atau gimana Pak? Khusus barang. Sudah pernah diberitahu sebelumnya Pak kepada pekerja itu? Kalau selama ini akses pekerja lewat mana Pak? Di tangga sama itu. Kenapa pada hari kejadian kok mereka menggunakan itu? Nggak ada pengawasan Pak dari kita atau seperti apa? Pada saat Kalau pengawasan tetap rutin ya, karena kan lost control kan. Karena pekerja kan kalau harus ke dalam itu kan dia ngelepas sepatu terus lewat tangga, dia mungkin nggak mau ngantri. Ya tingkat kesabaran aja, yang sebenarnya kapasitas untuk 6 orang dinaikin 9 orang. Kalau yang ketahui ya seharusnya nggak boleh, bukan masalah berapa kali. Garapan pekerjaan kita ini bisa dijelaskan apa aja sih Pak? Ya cuma Yang nutup dikerja. dari outdoor ke indoor. Saat hari kejadian ada yang mengawasi Pak? Semua ya tiap hari ada yang ngawas kalau sedang Bapak ada di lokasi nggak Pak? Iya, ada. Saat kejadian belum ada ya Pak? Sempat ada larangan dari Bapak pada para pekerja Bapak itu kan untuk dimulai akses kan setiap hari, kalau mulai kerja itu selalu diingatkan, dan memang orang yang bertanggung jawab untuk itu ada dan ikut jadi korban. ikut jadi korban. Pak, kalau betul Pak, Bapak ini ada badan hukumnya nggak sih Pak? Mana? Di kita sendiri Pak? Yang jelas lah nama yayasan, masa nggak ada Nggak, benar. kalau Bapak Vendor sendiri. Bapak, vendor atau hanya pengawas proyek? Perorangan aja Pak. Memang vendor perusahaan atau Perorangan. Perorangan ditunjuk sama sekolah ya Pak berarti ya Pak? Pak, Dengan kemarin siapa? kan ada pengecekan Pak dari BPJS ke tenaga kerjaan. Nah, para pekerjanya tercover BPJS tenaga kerja nggak ya Pak? Saya nggak tahu lah, tanya yang Pak, sebenarnya yang merekrut siapa Pak? Ketua yayasan atau siapa Pak yang dari sini untuk merekrut pekerja lewat Bapak? Siapa? Bapak berhubungan dengan siapa? saya langsung rekrut kerja. Oh Bapak. Ya, Bapak langsung ke yayasan dari ke siapanya? Saya kalau pekerja langsung saya. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.